ونفاحة في الدين الدنيا الآخرة وإلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Agung Jami' Malang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar di rumah yang budiman. Di pagi hari ini marilah kita senantiasa bertasyakur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya kepada kita bersama, sehingga kita dapat melaksanakan tugas hidup dan kehidupan kita, salah satu diantaranya yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji, yang kita dalami di pagi hari ini benar-benar merupakan ilmu yang nafi', ilmu yang berguna, bermanfaat bagi kehidupan kita bersama, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya termasuk kita bersama. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minggu kemarin kita sudah bicara mengenai sholat witir. Ya, mengenai hukumnya sholat witir itu adalah menurut kitab sini dihukumi dengan sunnah muakkadah. Karena ada seorang ulama yang menganggap bahwa sholat witir itu hukumnya wajib dengan menafsiri kata-kata hakun. Ada hakun itu ditafsiri wajib, tapi ada yang mengatakan tidak. Kalau kita lihat dalam kitab Syarah Bulughul Maram yang Subul Salam, ketika menafsiri al-muslim, hakul muslim alal muslim situn, hak itu diartikan malayam bagi tarkuhu, sesuatu yang seyogianya tidak ditinggalkan. Jadi itu hanya tidak sampai wajib, tapi sebagai anjuran yang sangat. Nah, pada hadis ini yang 300 kemarin 301, 302, sekarang ada 303 sekarang. Ini saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ikhta asyrata rak'atan. Di Rasulullah itu tidak pernah menambahi di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, tidak melebihi atas 11 rakaat. Di Nabi sholat malam menurut hadis ini nanti ini di Ramadan atau selain Ramadan itu tidak lebih dari 11 rakaat. Yusolli arba'an, Nabi sholatnya itu 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, kamu jangan tanya tentang baiknya sholatnya Nabi dan panjangnya sholatnya
Nabi, walaupun 4 rakaat itu sampai panjang. Summa yusalli arba'an, di 4 rakaat, 4 rakaat salam. Summa yusalli arba'an, kemudian Nabi juga sholat 4 rakaat lagi. Fala tas'al an husnihinna, kamu jangan tanya, kata Aisyah, tentang kebaikan sholat Nabi yang 4 rakaat itu. Summa yusalli salasan, kemudian Nabi sholat 3 rakaat. Jadi 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, kemudian 3 rakaat sekali salam. Itu jumlahnya ada 11. Ini hadis Aisyah ya. Fakultu, kemudian Aisyah tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atanamu qabla an tutiro. Ini apakah jenengan kamu itu tidur ya Rasul sebelum kamu witir? Qala, Nabi bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna aini tanamani, inna ainaya, sesungguhnya 2 mata saya, tanamani itu tidur, tapi wala yanamu qalbi, sedangkan hati saya ini tidak tidur. Wa fi riwayatin lahuma, dalam satu riwayat juga termasuk diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ada yang menafsir begini, ada teks macam ini, karena yusalli, Rasulullah itu sholat minal laili asra rakaatin, 10 rakaat, wa yutir, kemudian Nabi itu witir bisa sedatin dengan 1 kali rakaat. Jadi 10 rakaat ini terus Nabi itu sholat 1 kali rakaat witir ini. Kemudian wayarka'u, kemudian Nabi itu sholat lagi rakaatayil fajri qabla subuh ini. Fatilka salasa asyrata rakaatan, jumlahnya jadi 13 rakaat. Qabla subuhnya 2, kemudian witirnya di sini 11 rakaat, 10 rakaat sekali salam, kemudian witirnya sekali. Ini lagi wa'annya, dan dari Aisyah juga radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail, Nabi itu sholat malam hari salasa asyrata rakaatan, 13 rakaat. Yutiru min dzalik, Nabi witir dari yang 13 itu bi khamsin, 5 rakaat. Jadi kalau begitu witirnya 5, berarti yang tidak witir itu jadi 6 rakaat, kemudian 5 rakaat. Jadi yutiru min dzalik bi khamsin la yajlisu fi syai'in illa fi akhirnya. Nabi tidak pernah salam duduk ini kecuali di akhirnya. Jadi terus saja 1 sampai 6 salam, terus 5 salam. Oke. Nah, dari sini ini hadis ini mungkin kita lihat bagaimana sholatnya Rasulullah itu luar biasa, bagusnya juga luar biasa, terus panjangnya juga luar biasa. Nah, kalau kita melihat teks ini, Nabi tidak menambahi itu fi Ramadan wala fi ghairihi, di Ramadan dan di selain Ramadan. Nah, ini ulama menafsiri sholat ini adalah sholat witir.
sholat witir. Jadi sholat witir itu jumlahnya 11 rakaat. Nah, karena ada kata-kata baik itu di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Jadi ini bisa kita itu sholat witir di Ramadan dengan 11 rakaat, di luar Ramadan juga bisa 11 rakaat. Caranya gimana? Kalau hadis yang pertama tadi 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, kemudian 3 rakaat sekali salam, witir nih. Kemudian ada satu riwayat Nabi itu sholatnya 13 rakaat. Nah, ini 13 rakaat itu kemudian witirnya itu dengan 5 rakaat. Berarti ada kata-kata la yajlis fi syai'in illa fi akhirnya. Nabi tidak duduk kecuali di akhirnya. Jadi 6 rakaat sekali salam, terus 5 rakaat sekali salam. Ini. Jadi ini hadis-hadis yang menjelaskan sholat malamnya Rasulullah. Nah, jadi ini ada ulama menafsiri ini sholat witir bukan sholat tarawih. Karena apa? Kok tidak dikatakan, tidak dimaksud dengan sholat tarawih? Karena ada kata-kata fi ramadhana wa fi ghairihi. La yazidu fi ramadhana wa la fi ghairihi. Tidak melebihi di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, itu witir tidak lebih dari 11 rakaat. Ini kalau tadi ada mengatakan 13 tadi kan setelah itu tambah qobliyah subuh itu 2 rakaat. Nah ini mengenai yang kita lakukan, yang dilakukan sholat tarawih 20 rakaat. Itu kemarin sudah saya jelaskan, yaitu menurut hadisnya Umar bin Khattab, fi'lu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah ini Nabi Umar melakukan macam itu. Karena kemarin sudah kita jelaskan ketika Nabi di bulan Ramadan itu ternyata beliau hanya keluar 2 kali, atau dalam satu riwayat mungkin 3 kali. Jadi hari pertama keluar sahabat kumpul banyak sholat, kemudian hari yang kedua tambah banyak, hari ketiga orang-orang kumpul menanti sholatnya Nabi tidak keluar. Nah ini berarti sholat yang tidak sholat malam tarawih itu, jadi Nabi hanya melakukan secara berjamaah, secara umum itu hanya dalam satu riwayat hanya dua kali di masjid itu, sampai dengan masa khilafah Abu Bakar juga tidak ada. Maksudnya tidak ada itu tidak dilakukan di masjid secara jumlahnya sholat witir. Kalau witir jelas 11 rakaat. Kalau sholatul lail itu, kalau kita mengacu kepada hadis yang pertama mengenai sifat sholat ini, memang tidak ada batasnya. Ya, tidak ada batasnya. Jadi boleh saja kita sholat sekuat tenaga kita. Karena tidak ada batasannya macam ini, maka ulama-ulama dulu terutama biasa membuat ini, ahli-ahli sufi membuat sholat macam-macam. Ada sholat, sebetulnya semuanya termasuk sholat sunnah mutlak. Ini ada sholat birrul walidain, sholat taubat, sholat iftitah, macam-macam itu ada. Itu sholat ini, sholat malam itu. Nah, kalau witir jelas jumlahnya tadi maksimal 11 rakaat, karena ada hadis Aisyah yang mutafakun alaih tadi. Dah. Yang berikutnya karahatun naum qabla sholatil witri. Nah, ini makruh. Ini
tidur sebelum dia sholat witir. Nah, ini kok karatun naum qabla sholatul witri. Karena Nabi mengatakan dengan katakan, ya Rasulullah, atanamu qabla antutir. Ya Rasul, apakah kamu itu tidur, antum tidur sebelum witir? Nabi menjawab, inna ainayya ya Isa, inna ainayya tanamani wala yanamu qalbi. Kalau mata saya tidur, mata saya tidur, tapi hati saya tidak tidur. Ya, oleh karena itu yang baik ya, ini yang baik di sini kok karo. Jadi sebelum sholat witir, ini kalau bisa witirnya itu ini sebelum tidur. Dan ini mungkin perilaku ini yang dilakukan oleh Abu Bakar. Karena apa? Abu Bakar itu takut nanti kalau malamnya tidak bisa bangun. Jadi beliau itu sholatnya witir sebelum tidur. Jadi habis sholat isya, sholat sunnah langsung diakhiri dengan witir, baru kemudian beliau itu tidur. Lain halnya dengan Umar. Kalau Umar itu sholat witirnya selalu ba'dan naum. Karena apa? Beliau yakin malam nanti sejak malam dia akan bangun. Lah bagi kita bagaimana? Ya terserah masing-masing. Terserah masing. Kalau punya keyakinan malam itu pasti bisa bangun, ya sebaiknya ini kan nanti ada waj'alu akhir sholatikum witron. Suruh bikin akhir sholatnya itu witir. Kalau bisa ya witirnya di akhir sendiri. Oke. Berikutnya naumul qalbi hangqudul wudu. Ini ada ini kok ada tidurnya hati membatalkan wudu. Wa bi qadzawalik Malik wa qala naumul ladzi la yakhussu sahibi ma fa'ala bi khadhi naqidun. Nah, ini sudah kemarin ini naumul qalbi begini, yaitu tidur yang dia sudah tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang yang di sebelahnya. Itu kemarin ada tidur nemen, itu kalau itu naqidun lil wudu. Nah, ini yang batalkan wudu dulu sudah pernah itu kita jelaskan. Jadi yang batal wudu itu ada turu sampai nemen, atau kalau tidak itu tidak membatalkan wudu. Kalau hanya ngantuk aja tidak membatalkan wudu. Berikutnya di sini masru'iyati raka'atil fajri. Tadi soalnya ada hadis macam ini. Wa raka'u raka'atil fajri. Dan Nabi itu juga salat raka'atil fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, dulu sudah kita jelaskan hadis ini di muka ada secara spesifik bahwa sesuatu yang sangat diperhatikan oleh Nabi yaitu 2 rakaat salat fajar. Bahkan ada mengatakan itu khairun minad dunya wa ma fiha. Sebaik lebih bagus daripada dunia seisinya. Ini ya. Terus min khasaisil anbiya anha tanamu, ini termasuk khasais nih, termasuk keisian para nabi. Para nabi itu hatinya tidak pernah tidur walaupun matanya tidur. Nah, berikutnya sekarang wa anha dari Aisyah radhiyallahu anha qalat min kullil lail qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa antaha witruhu ila sahar muttafaqun alaih. Ya Allah. Ini dari Aisyah, dari setiap malam itu Nabi itu witir, ya. Dan witirnya selesai witir itu ini ila sahar sampai waktu sahur, ya. Jadi tengah malam sampai sahur. Maka tadi dikatakan kami tidak bisa membilang bagaimana. Kamu jangan tanya akan kebaikan sholatnya Nabi, jangan tanya akan panjangnya sholatnya Nabi. Karena Nabi itu sholat witir itu selesainya waktu sahur. Nah, luar biasa. Kalau kita kan tidak. Jadi ya kita itu kan hanya paling ya setengah jam itu sudah banyak, itu sudah macam-macam sambil bacaan. Nabi itu sholatnya tok itu sampai dengan sahur.
Jadi mulai tengah malam sampai dengan sahur. Ini. Nah, di sini saya bacakan maknanya waqtul witri ba'da sholatil isya ila tulu'il fajri wa hadza waqtun ikhtiyariyun. Jadi waktunya sholat witir itu setelahnya sholat isya sampai dengan terbitnya fajar sampai dengan sholat subuh, itu waktunya waktul ikhtiyar. Waktul ikhtiyar itu boleh kita melakukan di awal, boleh jika ini falahu pada orang mukallaf ini ikhtiyarun lahu fal mukallaf mukhayyarun fi iqaihi. Nah, ini orang mukallaf boleh memilih untuk menjatuhkan sholat witir itu bisa awalal lail, awasatahu, aw akhirahu. Bisa awal, bisa tengah, bisa akhir. Karena waktunya waktu mukhayyar. Pada saya katakan seperti waktu sholat itu kan, kalau sholat kan fardun muwassa'un, kewajiban yang longgar. Nah, ini kalau witir ini sunnah, tapi sunnah itu mukhayyarah, muwassa' waktunya itu panjang, mulai setelahnya sholat isya. Jadi waktunya itu setelahnya sholat isya, tidak waktu sholat isya, tidak. Di dalam teks selalu mengatakan waktunya sholat witir itu setelahnya sholat isya. Jadi kalau kita sholat isya jam 12 malam, bagi kita waktu sholat witir ya setelahnya jam 12 malam itu, setelahnya kita sholat witir itu, isya itu sampai dengan subuh. Jadi kalau kita sholatnya isya di awal waktu, ya habis sholat isya itu sudah jam 7. Itu kalau kita isyanya jam 7, nah maka jam 7 itu juga sudah waktunya sholat witir bagi saya. Jadi ini nisbi sekali, tergantung orang per orang. Nah, ya, yang penting setelahnya sholat isya. Maka kemarin saya katakan, kalau memang ada orang sudah kulino sholat witir terus, dia jamak takdim maghrib isya di waktu sholat maghrib, karena dia mau berjalan, maka dalam perjalanan maka dia sudah, walaupun waktu maghrib orang tadi sudah disunnahkan sholat witir. Karena apa? Dia sudah melakukan sholat isya. Jadi ini teksnya kan waktul witri mimba di sholatil isya. Ini jadi boleh. Jadi sholat jamak takdim maghrib isya, jamak takdim di waktu maghrib. Terus karena kita selalu sholat sunnah, kita sholat witir di situ. Nah, ini sudah sah. Tapi ya jadi ini kalau waktu itu waktunya sholat witir, waktunya sholat witir. Tapi wattafaqu anna la tasihhu illa ba'da fi'lil isya. Tidak sah. Ulama sepakat bahwasanya sholat witir itu tidak sah kecuali setelah melakukan sholat isya. Walaupun ini sudah waktu isya, umpamanya jam 12 malam, si A itu belum sholat isya, maka dia belum sah sholat witir walaupun sudah jam 12 malam, karena belum belum melakukan sholat isya. Oleh karena itu faman lam yasiq min nafsi bil istiqat wasatal lail aw akhirahu aw tara awalahu akhran bil hazmi. Jadi oleh karena itu, barang siapa yang tidak yakin dirinya itu bisa bangun tengah malam, tidak bisa bangun akhir malam, maka sebaiknya dia itu witir di awalnya malam. Jadi habis sholat isya berjamaah di sini, langsung aja ba'dal isya 2 rakaat, tambahi 1 rakaat witir, sudah cukup. Kalau kurang banyak, yang tambahi aja 3 rakaat, jadi cukup. Kalau kurang, ya tambahi saja sampai maksimal 11 rakaat, tidak apa-apa.
Nah, ini wa man kana yastaiqut wasatal lail akhir dzalika. Ini. Jadi kalau dia itu yakin nanti malam itu akan bangun, maka sebaiknya dia mengakhirkan salat witir itu istihbaban, karena itu sunnah. Akhdan bil azm wal itar akhirul lail, karena dia mengambil ini karena tujuan tadi, dengan tujuan dan melakukan salat witir di akhir ini. Wal itar akhirul lail ini. Sekarang akhdan bil azm, karena dia itu memegangi niatan yang kukuh. Jadi kalau katanya ya, kalau orang itu yakin malam nanti akan bangun, insya Allah pasti akan dibangunkan oleh malaikat. Apalagi kalau ingin ini baca ini katanya akhir sholat kahfi itu, kalau akhir dibaca nanti niatnya mau bangun tengah malam, insya Allah diberi bangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita yakin aja mesti bangun. Wal itar akhirul lail afdal, diwitir di akhir malam itu lebih utama. Alasannya apa? Li'annau istaqarra alil amalun nabawi. Nah ini karena itu amalnya para nabi itu macam itu. Kalau witir mesti di malam, di akhir malam. Jadi ini makanya witir di akhir malam itu lebih utama daripada di awal. Loh nek kita kangelan gini saja, kalau kita kesulitan akhir kita bangun itu subuh, sekarang kan jam 4 lebih sedikit, jam 4 seperempat lah subuh. Lah kita bangun aja jam 4 kan enteng. Itu kan masih ada tenggang waktu seperempat jam. Itu bisa kita gunakan untuk sholat witir. Jadi itu habis witir langsung sholat rakaatayil fajri, sholat fajar kalau sudah masuk subuh. Ini itu bagus. Ini kalau bisa. Kalau Nabi dulu ya, Nabi itu mulai tengah malam sampai sahur. Karena apa? Kok ini sunnah di akhir malam? Wali annahu yustajabu fi du'a inda nuzuli Rabbi azza wa jalla fi sulusil akhir. Karena apa? Karena di sulusil akhir itu doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan ada Nabi itu kan ada itu dalam satu hadis dengan wasallu fil lail wan nasu niyam, itu bangun pada waktu malam ketika orang-orang sama tidur. Yang baik memang nisful lail, karena di dalam malam itu ada waktu-waktu mustajabah. Nah ini oke. Ada sekarang berikutnya. Nah ini fikul hadisnya ini jawazul fitri fi jami'i awqatil lail ba'da fi'il isya. Satu, jadi boleh salat witir itu di semua waktu malam, tapi setelahnya salat isya. Yang kedua, afdal fil witri ayyakuna akhiral lail liman yasiku bil intibah. Yang paling bagus witir itu di akhir malam bagi orang yang yakin bahwa dia akan bangun malam. Jadi lebih utama itu bagi orang yang yakin. Nek boten yakin, sing apik ya awalul lail, awali malam. Awal mantuni salat isya pas. Ini salatus sahur muraghab fiha ittaqau fi afdalis sa'atil lail. Ini salat waktu sahur ini juga afdal. Ya, muraghabun fi ittaqau fi afdalis sa'atil lail, karena salat waktu sahur ini terletak karena di situ ada saat-saat yang paling utama. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah, ya
la takun misla fulanin kana yakumu minal lail fataraka qiyamal lail. Ini karena dari Abdullah bin Umar ini. Abdullah bin Umar gini, Rasulullah pernah mengatakan dari Abdullah bin Umar Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As beliau mengatakan begini. Rasulullah pernah bersabda kepadaku, "Ya Abdullah, Abdullah, kamu jangan seperti orang ini. Karena yaqumu minal lail, dia itu setiap malam bangun. Tapi fataraka qiyamal lail, tapi dia tidak melakukan sholat malam. Dia bangun malam cuma kejeding saja. Ya, untuk kencing terus tidur lagi. Kamu jangan seperti orang ini." Ini kata Rasulullah. Muttafaqun alaih. Nah, ini saya bacakan ini juga bagus. Ini ini gini. Karena min hadis sallallahu alaihi wasallam ayatafaqqada akhwalas sahabah. Ini Rasulullah. Ini beliau itu selalu meneliti apa yang dilakukan oleh sahabat beliau. Ini fayaskurul muhsin, Nabi akhirnya itu terima kasih, syukur betul kalau memang ada sahabat yang berbuat baik. Wa yursidul musik, Nabi selalu memperingatkan, memberi petunjuk kepada orang yang belum bisa berbuat baik. Wa ya'khudhu ala yadiz zalim wa yu'inul mujrim. Nabi juga akan mencegah kalau orang yang mau zalim supaya dia tidak berbuat zalim. Wa yu'inul makrub, dan Nabi menolong orang yang sedang kesusahan. Itu Nabi luar biasa. Jadi fi'lus sahabah itu, keadaan sahabat itu Nabi tahu satu-satunya. Nah, yang dikatakan ya Abdullah bin Amr ini, hadza Abdullah bin Amr. Ini Abdullah bin Amr ini iktada qiyamal lail. Beliau itu selalu membiasakan sholat malam. Sumata kasala fakoto adzalika. Nah ini kemudian dia itu pas males, tidak mood gitu loh, tidak mood untuk sholat malam. Fakoto adzalik, terus dia itu berhenti dari sholat malam. Terus fa'atabahu sallallahu alaihi wasallam, terus Rasul mencela, wa qala lahu la takun misla fulanin. Jadi terus kamu jangan seperti fulan. Ini Nabi sengaja menyamarkan. Abdullah itu bukan hamba Allah. Kamu jangan seperti fulan. Fulan itu tidak menyebutkan, Nabi tidak menyebutkan nama. Sengaja, atau seperti Abdullah itu yang dimaksudkan bukan Abdullah Abdullah misalnya di sana banyak Abdullah banyak. Jangan seperti hamba Allah. Yang hamba Allah itu biasanya dia tidak melakukan sholat malam walaupun sudah bangun malam. Ini tujuannya apa? Nabi mengibhamkan, menyamarkan supaya apa? Likos disatri alaihi, supaya merahasiakan orangnya tidak malu. Kamu itu jadi malu. Jadi Rasulullah melindungi orang itu, sahabatnya itu dilindungi namanya. Walaupun Rasulullah itu tahu bahwa yang tidak sholat itu si A atau si B, tapi dilindungi namanya. Jadi fakullu man i'tada ibadatan yakrahu lahu qat'uha illa li'udhrin. Ini orang-orang yang membiasakan, setiap orang yang membiasakan setiap ibadah, membiasakan satu bentuk ibadah, contohnya sholatul lail biasa, maka yukrahu lahu, dia dimakruhkan untuk tidak melakukan sholat yang sudah dibiasakan itu, suruh mengkontinyukan.
suruh istiqomah. Karena ada mengatakan al istiqomah yurisul karomah, atau ada mengatakan al istiqomah itu afdal min karomah. Istiqomah itu penting, kontinuitas. Ini. Jadi ini enggak, Nabi mengatakan kullu man i'tada ibadah yukrah makruh baginya itu untuk meninggalkan kecuali karena udzur. Fayuktabulu ajwa fadlan minallahi wa ihsanan, agar ditulis itu. Nah, kalau ada udzur itu akan ditulis pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jadi kalau orang sudah biasa sholat witir umpamanya, malam hari selalu bangun tahajud, kok suatu ketika dia itu ketiduran, ini fayuktabulahu, sudah ditulis ini fayuktabulahu ajwa fadlan minallahi wa ihsan, karena anugerah ke Allah dan perbuatan baik Allah Subhanahu wa taala. Tapi asalkan meninggalkannya itu karena uzur. Jadi makanya Rasulullah mengatakan jangan sampai ditinggalkan kecuali ada uzur. Kalau ada uzur baru boleh ditinggalkan. Nah, ini karena macam ini juga ada sebagai dalil bahwasanya qiyamul lail laisa biwajibin. Nah, diwajibin, bukan wajib itu. Alasannya apa? Li'anna Rasul ikhtasara al-itab, karena Nabi hanya mencela saja. Suatu yang dicela kalau ditinggalkan itu tidak sampai derajatnya wajib. Ini yang kedua, istihbabul mudawamah alama i'tadaul mar'u min khairin min ghairi tafritin wa mutaba'ati man qata'a wa mu'atabatu man qata'a dzalik. Sunnah untuk seorang itu mengontinuitaskan, mengistiqomahkan sesuatu kebaikan yang sudah dia biasakan. Jadi ada suatu kebaikan yang sudah dilakukan, dibiasakan, itu sebaiknya dikontinuikan. Ya. Jadi asalkan dengan catatan min ghairi tafritin, tidak melampaui batas. Nah, melampaui batas itu maksudnya ya berlebih-lebih ya. Jadi baik itu kontinu. Dan ini terserah bagi kita. Ada orang yang kontinunya itu baca Quran, kontinu baca Quran setiap ba'dal maghrib isya, mesti kontinu baca Quran sahabat 100 ayat. Ada yang kontinu ini. Ada yang orang itu kontinunya itu baca aurat, kontinu setiap sholat baca apa, itu kontinu, tidak bacanya kontinu. Ada orang yang mudawamahnya itu poso, Senin, Kamis mesti poso. Itu ada. Ini kebiasaan dan ini baik. Nah, ini baik. Kalau kita tidak bisa semuanya, ya mungkin punya satu perilaku yang kita kontinuaskan. Mungkin ada orang yang kontinu mulang. Ini ulang sergap ngaji ronor ini sergap, yang kekuatannya yang melang kon poso nggak kuat. Kadang-kadang ada orang itu kon poso kuat, malah nggak kuat, dia poso kontinu. Ada orang itu poso nggak kuat, malah kuat. Jadi bangun malam itu dikontinuitaskan. Yang penting kalau bisa kita itu punya sesuatu yang kita mudawamahkan, yang kita kontinukan. Kalau kita sekarang pengajar ngaji, ya kontinu ngajinya itu istiqomah. Ada. Dan ini sesuatu yang baik. Ya, tadi saya katakan karena manusia itu, orang itu kadang-kadang moodnya beda-beda. Kekuatannya beda-beda. Memang dari sononya macam itu. Nah, kalau bisa kita istiqomah. Oke. Nah, ini
Terakhir, an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Autiru ya ahlal Quran fa innallaha witrun yuhibbul witra." Bersama. Jadi wahai ahli Quran, orang-orang yang mukmin, ya ini orang yang mukmin ahli Quran itu sama witirlah kamu semua. Karena innallaha witrun, karena Allah itu ganjil. Allah senang perbuatan yang ganjil, salat yang ganjil itu. Nah, ini al-witru, ini sunnatun muakkadatun laisa bifardin wala wajibin. Nah, ini kemarin yang mewajibkan itu kan hanya satu, yaitu Abu Hanifah. Kenapa ini kok dikatakan tidak wajib? Ini fa innallah, karena yuhibbul, ini fa innallah witrun yuhibbul witra. Autiru ini amarnya hanya sekedar perintah, tidak menunjukkan suatu perintah yang wajib. Nah, terus ini yang terakhir, ij'alu akhira sholatikum bil laili witron. Kalau bisa sholat yang terakhir itu adalah sholat witir. Ya, jadi terserah witir, pokoknya sebagai penutup itu kalau bisa. Kalau ndak bisa ya di habis sholat isya. Nah, kalau sudah sholat witir, apakah boleh orang itu sholat sunnah? Tidak apa-apa. Terus nih jenengan pun witir, terus tidak sholat sunnah, pun witir, mari nih isya witir, tengah wengi kok tangi, maka kita tetap bisa disunahkan untuk sholat malam. Yang tidak boleh itu nanti witir lagi, karena dalam satu malam tidak boleh dua witir. Nah, itulah mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di malam ini ada guna dan manfaatnya, yaitu mengenai bentuk-bentuk sholat malam. Bentuk-bentuk sholat malam khususnya itu witir. Kenapa ini kok dikhususkan, kok banyak dibicarakan? Kemarin sudah ada. Karena Allah itu memberikan amat nikmat pada kita yang lebih bagus dari khumurin na'am, unta yang paling bagus, kendaraan yang paling bagus apa? Yaitu sholat witir. Mudah-mudahan kita semua itu bisa melakukan lah. Wong niku gampang kok, witir itu kan enteng, hanya 1 rakaat minimal, maksimal 11 rakaat. Nah, mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mampu melakukan sholat witir kita tidak hanya di bulan Ramadan, karena Rasulullah memerintahkan witir itu yang tidak hanya di bulan Ramadan saja. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khifdhal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma arzuqna wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatina uluman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah wa rizqan halalan thayyiban barakan fid din dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.